Semuanya dimulai oleh anugerah. Namun anugerah menjadi murahan, menjadi tidak berarti dalam hidup kita tanpa diikuti oleh kesucian hidup atau kehidupan yang melakukan kehendak Allah. Beri kemuliaan pada Tuhan pada siang ini. Justru orang yang menerima anugerah Allah, di mana orang yang beriman dengan iman yang benar, ditandai dengan kehidupan dalam penurutan kepada kehendak Allah. Kita perlu mengetahui bahwa tidak ada keberuntungan yang lebih besar. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada keberuntungan dan kebahagiaan kita yang berjalan dengan Tuhan. Dimana kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara real, yang pengertiannya jika kita berjalan dengan Allah, pasti dimana kita hidup dalam penurutan kepada kehendak Allah. Itulah yang namanya hidup oleh iman. Sungguh betapa beruntungnya kita yang berjalan dengan Allah. Sebab perkara ini menjadi bekal persiapan kekekalan bagi kita. Bekal yang abadi sehingga ketika kita meninggal dunia, dan yang berjalan dengan Allah hanyalah sebuah perpindahan tempat saja. Kematian itu adalah merupakan jalan lain bagi kita untuk hidup, merupakan jalan satunya dalam kekekalannya. Sehingga pada waktu kita menutup mata tidak takut, sebab dengan Bapa kita sudah bertemu dengan Bapa di surga. Jika dari sekarang ini kita sudah membiasakan berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka ketika kita mati kita nggak takut. Ada orang yang takut mati, sudah. Ketika saya di Bandung habis pelayanan, ada hamba Tuhan telepon pendeta dari gereja karismatik, maksud saya bilang, Pak, saya mau konseling, Pak. Nah, saya takut mati, Pak. Pokoknya setelah ngobrol-ngobrol, saudara, dia ada penyakit diabetes, semua udah penyakit komplit lah, saudara. Masih di bawah saya, saudara, dia takut mati, saudara. Saya bilang, berarti selama ini you belum hidup suci, saya bilang, belum hidup kudus. You belum bergaul dengan Allah. Jangan saudara pikir kalau orang-orang yang sudah melayani Tuhan, dia sudah hidup kudus. Kalau dia nggak berjalan dengan Allah, dia nggak bergaul dengan Allah, hidupnya percuma, sia-sia. Sudah ngerti? Halo? Ngerti? Amin? Amin? Makanya berjalan dengan Allah membuat kita terbiasa. Kita bergaul dengan Tuhan, memindahkan hati ke kerajaan Allah. Sehingga pada saat kita mati, kita nggak takut menghadapi kematian, amin? Amin. Saya beri ilustrasi. Saudara punya orang tua, ya. Halo, jangan tidur ya, amin? Ya. Jangan ngambang, saudara ya. Saudara bersama dengan saya. Amin. Saya beri ilustrasi. Saudara punya orang tua nih, ayah ibu ya. Misalnya ayah ibu ini ada di Jawa ya. Lahir di Jawa, darahnya Jawa, kulitnya Jawa, Jawa di dalam tubuh. Nah, saudara, ketika dia satu saat dia berkata, ayo kamu ikut saya, kita mau pindah ke Sumatera, misalnya pindah ke Brastagi, ke Medan, saudara. Ke Medan berubah nih, bahasanya sudah lain, udah pakai macam mana pula tahu lah, dia pakai horas bah, selalu horas. Lalu anak ini kira-kira dia takut nggak ikut bapaknya? Takut nggak? Dia nggak akan takut. Dia pasti ikut. Amin. Karena sudah terbiasa bergaul dengan bapak. Karena anak yang baik pasti bergaul dengan bapak. Udah ngerti? Amin. Jadi ketika terjadi perpindahan, otomatis dia akan ikut. Dia nggak akan takut. Dia nggak akan kaget. Demikian juga dengan kita, kalau kita terbiasa dari sedini mungkin di dunia ini, kita membiasakan bergaul dengan Bapa, kita berjalan bersama dengan Bapa, maka saya percaya ketika ajal kematian menjemput kita, kita sudah tidak takut karena kita hanya seperti orang yang berpindah rumah. Amin. Amin. Sama, kita sudah berbicara dengan Bapa, haleluya. Bapa, kita mengerti Bapa mengerti kita. Ketika kita mati, kita cuma berpindah. Jadi kita nggak takut mengalami kematian. Wah, jangan dulu sekarang Pak Pendeta. Saya belum jadi WL ini. Jangan dulu sekarang Pak Pendeta, saya belum melayani. Jangan dulu Pak Pendeta, belum ada WL pria di SK Labora. Saya bilang hari Tuhan itu nggak, kematian itu nggak ada yang tahu. Takdir Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Amin. Makanya dari sekarang kita sudah mesti mempersiapkan diri. Haleluya. Amin. Biasakan berjalan dengan Allah.